boomerangs. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. And just a gigolo. Yuhu, hello everybody, gimana kabarnya? Baik, absolutely fine, alright. So, today saya akan merangkum alur cerita nih, film yang baru saja tanggal 5 kemarin rilis dan banyak fan DC menunggunya. Apalagi kalau bukan The Suicide Squad. Film ini diperankan oleh papi saya, John Cena, sebagai Peacemaker, Margot Robbie sebagai the one and only Harley Quinn, dan Idris Elba sebagai Bloodsport. Penasaran kan? Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh yeah! Penikmat film. Beralur setelah kejadian Suicide Squad pertama, film dimulai di penjara khusus villain pahlawan super. Seorang narapidana bernama Savan terpilih menjadi pasukan Suicide Squad, yang dimana pasukan ini terbentuk atas perjanjian pihak narapidana dan Waller. Dengan imbalan pengurangan masa tahanan, mereka yang terpilih akan disadapkan alat pelacak yang bisa otomatis meledak di kepalanya jika melanggar. Dan ini merekalah yang terpilih menjadi pasukan Suicide Squad. Weasel. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Salah satunya adalah Harley Quinn dan dipimpin oleh Captain Flag. Mereka pun dikirim ke suatu pulau untuk menyelesaikan misi yang diterima oleh Waller. Saat turun ke laut menuju ke pulau, sayangnya belum apa-apa sang musang seketika meninggal karena tidak bisa berenang. The weasel is dead. I repeat, the weasel is dead. Setelah sampai ke bibir pantai, ternyata salah satu anggota tersebut ada yang berkhianat. Pasukan militer musuh pun telah menunggu kedatangan mereka. Tanpa menunggu lama, kepala pengkhianat tersebut langsung diledakkan oleh Waller. Dan pertempuran pun terjadi. Savan yang melihat semua timnya kacau hendak melarikan diri. Namun seketika tombol peledak pun ditekan oleh Waller. In violation of your agreement. Di sisi lain pulau, ternyata pasukan Suicide Squad yang dikirim tidak hanya 1, melainkan 2. Lalu film kembali ke 3 hari sebelumnya. Diperlihatkan seorang tahanan yang bernama Bloodsport, ini orangnya. You have a visitor. Ia adalah penembak jitu yang masuk penjara khusus villain superhero dikarenakan memasukkan Superman ke ICU. Gimana tuh Superman bisa masuk ke ICU? Dipaksa mengikuti misi. Jika tidak mau, anaknya yang terkena kasus tersangkap pencurian akan dimasukkan penjara. You're crashing in my fucking door. Waller, I don't... Stand down. Setelah itu, dia dikenalkan dengan anggota lainnya. Ada Christopher Smith atau disebut juga Peacemaker yang ahli dalam menembak seperti Bloodsport. Nanaue hiu yang kuat minta ampun, mematikan dan bisa bicara. Ratcatcher seorang gadis yang dapat mengendalikan tikus dengan alat bantunya. Lalu yang terakhir adalah Mr. Polka Dot yang dapat mengespray butiran warna-warni ke musuh. Dijelaskan di sini untuk pasukan Suicide Squad, misi mereka adalah untuk menghancurkan Jotunheim yang dikenal sebagai Project Starfish di negara Corto Maltese yang pemimpinnya dikudeta oleh Silvio Luna dan Matteo Suarez. Kembali ke masa sekarang, tim 1 yang tersisa hanyalah Harley Quinn dan ia pun seketika ditangkap oleh pihak militer. Sedangkan Captain Flag tertangkap oleh satu pasukan yang akan dijelaskan nanti. Di sisi lain, tim 2 yang berhasil masuk ke pulau tanpa adanya masalah, mereka terpaksa bermalam menunggu hari esok tiba. Sesaat mereka tertidur lelap, diam-diam Nanaue mencoba memakan Ratcatcher. Bloodsport pun yang mengetahui hal tersebut langsung mencoba menghentikan Nanaue dengan menembaknya beberapa kali. Nanaue pun menegaskan bahwa dia sedang lapar. Lalu Nanaue hendak akan dibunuh oleh pasukan tikus Ratcatcher. Why would I share my liabilities?
Namun Nanaue adalah anggota tim yang paling terkuat, kata Weller, sehingga Nanaue tidak boleh dibunuh. Ratcatcher pun mempunyai ide untuk mengajak semuanya berteman kepada Nanaue dan menyuruhnya berjanji untuk tidak memakan teman-temannya. Keesokan harinya mereka pun mencoba menyelamatkan Kapten Flag yang dimana posisi dia telah ditemukan oleh Weller. Setelah sampai di tempat, Weller menyuruh mereka untuk membunuh semua pasukan yang dilihatnya sebelum berlanjut menuju ke kota. Setelah mereka berhasil menghabisi pasukan yang ada di sana, dan ternyata Kapten Flag diselamatkan oleh pasukan pemberontak yang sebenarnya mereka bersekutu dengan tim Suicide Squad. Dengan kekacauan yang telah dibuat oleh rekannya, Kapten Flag pun menegaskan bahwa mereka datang dengan tujuan yang sama, bahwa setiap tindakan butuhlah pengorbanan. Dan hal tersebut dapat diterima oleh sang pemimpin pasukan, dan pasukan pemberontak pun akan membantu mereka masuk ke ibu kota. Di sisi lain, sang profesor yang bernama Tinker, entah kenapa kepalanya ada jarum akupuntur di sana, ia menemui Komandan Luna dan Suarez. Dikarenakan para penelitinya habis terbantai oleh pemerintahan. Suarez pun menyatakan bahwa mereka semua loyal kepada pemimpin sebelumnya. Lalu diperlihatkan Project Starfish yang dimana penelitian Profesor Tinker yang telah berjalan selama 30 tahun. Makhluk tersebut ditangkap oleh astronot Amerika. Namun hal tak terduga terjadi. Monster tersebut bermutasi mengeluarkan makhluk lainnya yang berukuran lebih kecil untuk mengendalikan inang yang ditangkap dan tumbuh besar melaluinya. Los rumores sobre la bestia son verdad. Si los hará mierda a todos. Sementara itu, di sisi Harley Quinn yang sedang dimasukkan ke jurang oleh pasukan militer dijemput untuk menghadap Komandan Luna. I'm a princess. Gracias. 10, 9, 8. Harley pun terkejut dengan sosok Komandan Luna yang seperti saya. Hehe. Dan Harley pun mulai terpikat. Setelah fast dating yang dijalani, Komandan Luna pun mengajak Harley menikah dengan alasan Harley melambangkan semangat anti-Amerika. Dengan beringasnya, Harley pun menyosor dan percocok tanaman pun terjadi. Harley Luna. Namun tanpa diduga setelah kesenangan berlangsung, Harley pun menembak Komandan Luna karena pemikiran Komandan terlalu busuk untuk dirinya. Gini-gini Harley sukanya orang-orang good boy kayak saya. Hehe. Di sisi lain, kelompok Suicide Squad terlihat wajah Polka Dot Man dipenuhi oleh benjolan yang bercahaya. Peacemaker yang takut itu adalah penyakit menular memaksa Polka Dot untuk menjelaskannya. Dan ternyata Mr. Polka Dot terkena virus antar dimensi karena dirinya dan saudara-saudarinya menjadi bahan obsesi uji coba oleh sang ibu. Lalu mereka masuk ke ibu kota dengan mengendap-endap diikuti mobil para pemberontak yang menyamar dari luar kota sekitar. Dan ketika penjaga lengah, mereka membunuh para penjaga dengan sangatlah cepat. Setelah memasuki kota, radio mereka terganggu yang membuat komunikasi dengan Weller menjadi terhambat. Di suasana mobil yang hening, diketahui alasan mengapa Ratcatcher dapat mengendalikan tikus. Saat ia kecil, ayahnya adalah jenius miskin yang membuatkannya alat pengendali tikus. Untuk bertahan hidup, mereka mengambil pernak-pernik untuk dijual dan menghangatkan mereka di saat musim dingin. Setelah ayahnya meninggal, ia menjadi imigran dari Portugal ke Amerika. Lalu dia ditangkap dikarenakan merampok menggunakan senjata tikus tersebut. Mereka pun tiba di bar untuk menangkap Tinker yang sering datang ke sana, sesuai informasi yang ada di pasukan pemberontakan. Sembari menunggu, mereka menikmati waktu untuk bersenang-senang. Here's to being alive in 3 hours. Beberapa saat kemudian, Tinker pun datang dan langsung diringkus oleh Bloodsport. Namun ada hal yang tak terduga, para militer sekitar pun datang untuk menangkap mereka dikarenakan kejadian di pos yang tadi. Tinker pun dibawa kabur oleh
Polkadot dan Ratcatcher. Di dalam bar, Bloodsport, Captain Flag, dan Peacemaker mengaku bahwa mereka adalah orang Amerika dan mereka langsung diringkus dibawa ke mobil militer. Diketahui ternyata Harley Quinn masihlah hidup. Mengetahui hal tersebut, Bloodsport, Peacemaker, dan Captain Flag mulai mencoba kabur dan bergegas untuk melepaskan Harley Quinn. Amateurs on one. Dios mío. Wah. Di sisi lain, Harley yang sedang diinterogasi ditanya berapakah orang di kelompoknya yang datang ke sini. Ia pun tetap bungkam, sampai akhirnya Harley Quinn pun berpura-pura pingsan. Ketika sang instruktur mulai lengah, ia pun langsung melancarkan aksinya dengan mencapit kepalanya sampai pingsan. Dan adegan epik pun terjadi. And just a gigolo.